Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta ja'alal Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sadrina wa jalaa'a huznina wa dhahaba hammina wa ghammina. Semoga ananda yang hadir pada pagi ini sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadir ini mudah-mudahan sifat-sifat kalian, kita semua seperti malaikat, ya, jauh dari sifat-sifat syaitan yang terkutuk. Yang kedua, mudah-mudahan dengan rahmat Allah yang menaungi kita pada kesempatan ini, seluruh cita-cita kalian mudah kalian raih, ya. Seluruh persoalan hidup kalian berjalan dengan sempurna, ya. Seluruh persoalan kalian ada solusinya yang terbaik insya Allah. Kemudian kalian adalah generasi-generasi yang anti galau, anti resah, anti gelisah, apalagi stres, karena Allah memberikan sakinah di hati kita pada pagi ini. Dan kalian adalah orang-orang yang selalu bergembira, karena selalu disebut namanya oleh Allah di hadapan para malaikat. Dan tetap semangatnya. Anda semuanya, kalian sudah tahu berita yang sangat menggembirakan dunia, khususnya kaum muslimin. Ternyata penjajah si rewel, ya, itu sudah bertekuk lutut dan genjatan senjata dengan pejuang-pejuang di Gaza. Allahu Akbar. 3 kali Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kesombongan penjajah, ya, nggak ada artinya di hadapan kekuatan iman para pejuang di Gaza, ya. Padahal dia dibantu oleh negara-negara besar, ya, dan negara besar itu sekarang sedang dibakar oleh Allah, ya. LA sekarang habis terbakar. Kota yang lebih besar daripada kota Semarang, kota Bandung itu habis dilalap oleh api. Subhanallah, pertolongan Allah yang tidak diperkirakan. Jadi kita ucapkan selamat kepada saudara kita di Gaza, Palestina, yang membuktikan kehebatan perjuangan yang dasarnya iman dan Islam, insya Allah selalu menang dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selamat kepada orang-orang yang berpihak kepada para pejuang, dan semoga Allah beri pelajaran kepada para mereka yang mendukung para penjajah. Sekali lagi kita teriakan takbir 3 kali buat kemenangan saudara kita di Gaza, Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, Anda semuanya, tolong momentum ini jadi pengingat, penyadar kita. Orang yang hidup dengan berdasarkan Al-Quran nggak bisa dikalahkan. Subhanallah, ya. Nah, pada pagi yang indah ini Anda semuanya, Ustadz memulai dengan membaca sebuah hadis yang sangat menarik, ya. Apa?
yang sangat luar biasa, ya. Kalian kalau mendengarkannya dan berjuang bersama hadis ini, kalian akan menjadi orang yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bunyi hadisnya? Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Man ada li waliyan, ya, faqad adzantu bil harbi. Hadis sahih, ya. Siapapun yang memusuhi kekasihku, jadi man ada li waliyan, wali itu kekasih. Jadi siapapun yang memusuhi kekasihku atau waliku, faqad azantu bil harb, maka aku umumkan perang kepadanya. Ini jemaah sekalian, Ananda semua, sekaligus kita hubungkan dengan peristiwa Gaza. Siapa yang membela pejuang-pejuang Gaza? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita juga membelanya, ya, dengan doa minimal. Dan kalian sudah berinfak untuk membela Palestina, kan? Bukan. Ya, saya dengar itu banyak infaknya dari Al-Uswa. Subhanallah, ya. Dan yang memberikan kemenangan dan perlindungan tentunya Allah Subhanahu wa taala. Terbukti, coba, ya, ketika penjajah dengan semena-mena membunuh penduduk Gaza, saudara kita itu, maka Allah saat itu juga melawan penjajah. Nah, dan sekarang kondisi pejuang-pejuang Gaza yang katanya kecil, sangat kecil di hadapan penjajah itu, subhanallah, bisa menang. Luar biasa. Semangatnya. Oke. Karena itu Ustadz mengajak kalian untuk menjalani program istimewa. Ya, seperti kata Rasulullah tadi, menjadi walinya Allah. Catat ya, di benak kalian jangan kalian membatasi wali itu ada 1, ada 2, ada 10, ada 9, ada 100, tidak terbatas. Ya. Bagaimana caranya menjadi wali Allah? Allah sudah menjelaskannya. Nah, kalian ingin tahu ya, bagaimana caranya menjadi kekasih Allah, menjadi wali Allah, kemudian kita dibela oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang zalim pada kita, seperti pejuang-pejuang Gaza yang hebat di Palestina. Subhanallah. Bisa kalian lihat di surah Yunus, ya, surah keberapa? Ke-10 ya, ayat 62 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sungguh wali-wali Allah hidupnya tidak dikuasai ketakutan, hidupnya tidak dikuasai oleh kesedihan. Mereka lah orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ananda, jadi kekasih Allah itu siapa? Orang-orang yang beriman. Apakah kalian orang-orang beriman? Nah, memenuhi syarat kan?
Terus wa kanu yattaqun, dan mereka selalu bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Al-imtithalu bi awamirillah, selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinab binawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Apakah kalian selalu taat kepada Allah? Menjauhi larangan-larangan Allah? Insyaallah. Berarti kalian bisa menjadi wali Allah. Hebat kan? Nah, ini Anda semuanya. Jadi kalau menjadi kekasih Allah atau wali Allah, dua syarat utamanya: perkuat iman dan semangat selalu bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ingat Anda ya. Inilah yang membuat kita sabar, belajar Al-Quran, tadabbur Quran, untuk memperkuat iman kita. Itu juga yang membuat kita banyak beramal ketakwaan, melaksanakan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, dan juga menjauhi larangan-larangan Allah dalam Al-Quran. Kita menjadi makhluk istimewa yang juga dicintai Allah dan dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda semuanya semangat yuk. Ingat ya. Siapa yang menyakiti wali Allah, Allah yang membalasnya. Makanya sesama mukmin tidak boleh menyakiti. Ingat ya. Sesama kekasih Allah tidak boleh menyakiti. Kenapa? Allah membalasnya. Ingat loh ya. Bahaya loh hidup manusia yang dinyatakan perang dengannya. Bahaya. Termasuk penjajah jenis srewel itu. Ya. Itu Anda semuanya. Terutama Anda, saya minta maaf, jangan suka menyakiti kedua orang tua kalian. Ingat lo ya. Jangan-jangan kedua orang tua kalian adalah kekasih Allah yang dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa dan berani berperang melawan Allah? Nggak akan bisa. Seluruh makhluk ini ngelawan Allah kecil, ya kan? Baru dikasih api nggak berdaya, baru dikasih banjir, ayo semua, gempa, HP semua. Ya Anda ya, ingat-ingat itu. Makanya kalau kita merasa hidup sengsara, menderita, jangan-jangan kita menyakiti kekasih Allah. Entah guru kita, entah teman kita, terutama siapa tadi? Bapak ibu kita. Apalagi maaf Anda, dosa yang pasti disegerakan azabnya di dunia apa diantaranya? Durhaka kepada kedua orang tua. Ingat loh Anda. Dosa yang disegerakan siksanya di dunia itu durhaka kepada kedua orang tua. Nah itu ya. Jadi pagi ini kita semangat untuk apa tadi? Memperkuat iman kita dan semakin tekun memaksa diri kita bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Surah apa tadi yang menyatakan ciri khas orang wali Allah? Surah apa? Yunus ayat 62 63. Ingat-ingat, ini pegangan kalian pagi ini ya. Kalau Allah melindungi kita, apa yang sulit? Nah, kalau Allah membela kita, apa yang menyusahkan kita? Tidak ada. Kan begitu ya? Nah, Anda semuanya, kalau demikian Anda, yang membuat kita
tetap berjalan memperkuat iman dan taat kepada Allah dan menjauhi larangannya, ada yang namanya thiqah. Apa? Thiqah, percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada fakta yang sudah terjadi yang menjadi contoh buat kita. Kejadian apa? Siapa yang pernah dihanyutkan di Sungai Nil? Nabi siapa? Nabi Musa. Ingat ya. Ibunya Nabi Musa khawatir kalau Musa akan disembelih oleh siapa? Raja Firaun. Tidak ada tempat sembunyi. Sudah terbukti banyak disembelih oleh Firaun. Terus gimana ibunda Musa alaihissalam menyelamatkannya? Gimana caranya? Dengan cara yang tidak masuk akal secara manusiawi ya. Dengan cara yang waduh, celaka malah gitu. Bagaimana Musa dihanyutkan di Sungai Nil? Wah, gimana coba? Bayangkan, tetapi itu ilham dari Allah kepada ibunda Musa agar menghanyutkan anandanya Musa di Sungai Nil. Ya Allah, gimana hati seorang ibu nih? Apa istilahnya itu? Apa istilahnya itu? Ada pepatah, bagaikan orang yang berpindah dari mulut singa ke mulut dari buaya atau harimau ya. Ada pepatahnya ya. Apa? Ada yang tahu? Jadi kita tidak bisa, waktu itu ibunda Musa alaihissalam, wah khawatir sekali. Akhirnya Allah menyampaikan di surah Al-Qasas ayat 7. Dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia di dalam Sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir dan jangan pula bersedih hati. Nah, ini dia ibunda Musa, wali Allah. Jangan khawatir, jangan sedih. Ya khawatir, ya sedih kan? Anaknya dihanyutkan di Sungai Nil, gimana itu? Maksudnya, meskipun sedih bisa dikendalikan hatinya, meskipun khawatir bisa dikendalikan. Ini Anda ya faktanya. Maka dihanyutkanlah Musa ke Sungai Nil dan ternyata diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru Sungai Nil itu ada yang mengalir ke tamannya siapa? Raja Fir'aun. Dan ternyata bayi itu yang bernama Musa itu sampai takdirnya diselamatkan oleh justru istrinya Raja Fir'aun. Siapa nama istrinya? Iya, subhanallah. Kan nggak masuk akal kan? Fir'aun aja ingin menyembelih anak itu, tapi atas rayuan istrinya, tolong jangan disembelih, aku pelihara dia. Masya Allah, dipelihara oleh istri raja yang membunuh anak-anak laki-laki. Masya Allah. Yang pada akhirnya nanti Musa yang dibesarkan oleh istrinya Fir'aun justru yang mengalahkan Raja Fir'aun. Masya Allah, luar biasa kan? Dalam kondisi yang genting, kalau kita bersama Allah, yakin, sikoh tadi dengan pertolongan Allah, Allah akan memberikan pertolongan. Karena itu kata Rasulullah kalau salah menyampaikan hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi, ya, ana inda zanni abdi bi, aku mengikuti prasangka hambaku terhadapku. Sangkaannya yakin dengan pertolongan Allah atau ragu-ragu atau tidak percaya, itu menentukan masa depan seorang mukmin seperti kalian. Maka
kalian melangkah mulai dari Al-Uswah ini dengan penuh keyakinan kalian akan mendapat pertolongan Allah dengan 2 syarat. Apa tadi? Perkuat iman dan selalu bertakwa. Apa tadi? Perkuat iman dan selalu bertakwa. Seperti surah apa tadi? Yunus ayat 62, 63. Tolong pegang ini Ananda. Subhanallah. Nah Ananda, untuk memperkuat sikoh kepercayaan kita kepada Allah, tidak suuzon, prasangka buruk kepada Allah, makanya semua kejadian yang kita alami Ananda yang di luar perhitungan kita, entah rugi, entah kadang-kadang kita dihina, dizalimi, jangan membuat kita ragu-ragu dengan pertolongan Allah. Nah itu seperti halnya yang diterima oleh ibundamu Musa. Subhanallah. Karena itu Ananda, hilangkan 2 hal dari hati kita agar kita tidak ragu-ragu atau semakin kuat keyakinan, sikoh, kepercaya dengan bantuan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih, "Salasatun la tus'alu an." 3 perkara jangan engkau tanyakan tentang mereka. Artinya dengan 3 hal ini seseorang itu nasibnya berbahaya atau dia tidak akan dipedulikan oleh Allah. Disebut 2 hal di sini. Rajulun fi syak min amrillah. Yang pertama, orang yang ragu-ragu. Nah, syak, ragu-ragu, ya. Min amrillah, dari pertolongan Allah. Jadi gitu loh. Orang-orang yang ragu-ragu dengan pertolongan Allah, dia keberadaannya enggak ada gunanya, ya. Yang kedua, wal qunut min rahmatillah. Yang kedua, orang yang putus asa dari rahmat Allah. Ini orang yang keberadaannya nggak usah dipertanyakan, kan begitu? Artinya nggak ada nilainya gitu. Orang-orang yang hidup dengan ragu kepada pertolongan Allah dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuat keyakinan, kuatkan keimanan dengan bersama Al-Qur'anul Karim. Kan begitu ya? Semangatnya. Itu Anda semuanya. Mudah-mudahan pagi ini membuat kalian semakin mantap keimanannya, dan iman kita akan mantap kalau kita bersama Al-Qur'an. Mudah-mudahan hafalan kalian, pelajaran kalian tentang Al-Qur'an menambah iman kalian dan sekaligus membuat kalian semuanya semakin kuat ketakwaannya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasakanlah perlindungan dan pertolongan Allah, dan lakukan itu dengan sikoh. Apa sikoh? Percaya, ya. Dengan yakin dan percaya. Terus hindari 2 sifat dalam diri kita agar sikoh kita semakin kuat. Apa tadi? Jangan ragu-ragu dengan pertolongan Allah. Yang kedua, jangan putus asa dari pertolongan Allah. Mudah-mudahan ini membuat hidup kalian semakin mudah, semakin hebat. Akan semua penghalang bisa dihancurkan, semua yang zalim akan dihancurkan oleh Allah, dan kalian menjadi para pemenang insya Allah. Semangatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.